Halo semuanya, kami dari kelompok 3 PTB ingin menjelaskan angin sebagai sumber energi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Gelsia Safian Disebuah dengan NIM 105222019. Perkenalkan, nama saya Thor Baga dengan NIM 105220031. Nama saya Malina Faibala Raja Guguk dengan NIM 105222036. Saya Rocky Rosena Harjo dengan NIM 10522200044. Yuk kita mengenal apa itu energi angin. Energi angin adalah salah satu energi yang berasal dari alam. Energi ini terjadi karena adanya perbedaan suhu antara udara dingin dan udara panas. Contoh energi angin adalah kincir angin. Kincir angin ini memanfaatkan energi angin untuk menghasilkan tenaga listrik yang dapat membantu kelangsungan hidup manusia. Penggunaan energi angin sebagai tenaga listrik terbesar berada di negara Belanda. Kegunaan energi angin: pembangkit listrik, pergerakan kapal layar, olahraga angin dan udara, pemanfaatan dalam irigasi, untuk menentukan arah, menyejukkan udara. Saat suatu daerah memilih suhu yang sangat panas dan wilayah lain bersuhu dingin, maka udara di daerah panas akan naik dan diisi oleh udara dari daerah yang bersuhu dingin. Pergerakan udara ini disebut sebagai angin. Yang ketiga adalah mekanisme cara kerja angin. Pembangkit listrik tenaga angin atau biasa disebut sebagai pembangkit tenaga bayu (PLTB) adalah salah satu pembangkit energi terbarukan yang ramah lingkungan. PLTB memiliki efisiensi kerja yang baik jika dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga terbarukan lainnya. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin ini ialah menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Sebelum ke cara kerja, ada komponen penting yang wajib diketahui yang menjalankan turbin. Di antaranya, 1. Gearbox berfungsi untuk mengubah putaran rendah pada kincir menjadi putaran tinggi. Yang kedua, brake system. Fungsinya menjaga putaran pada poros setelah gearbox agar bekerja pada titik aman saat terdapat angin yang besar. Kedua alat ini sangat berpengaruh pada kinerja generator karena generator memiliki titik kerja aman dalam pengoperasiannya. Sedangkan salah satu komponen paling penting karena alat inilah yang nantinya akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Sedangkan penyimpanan energi angin sendiri digunakan sebagai backup karena tidak semua angin terhasilkan berjumlah sama pada setiap saat. Dan alat yang ketiga yaitu receiver inverter, berfungsi untuk mengarahkan gelombang sinusoidal atau AC yang dihasilkan oleh generator menjadi gelombang DC. Cara kerja pembangkitan listrik tenaga angin diawali energi angin memutar turbin angin. Kemudian angin akan memutar sudut-sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator letaknya di bagian belakang turbin angin. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan teori medan elektromagnetik, yaitu poros pada generator dipasang dengan material ferromagnetik permanen. Di sekeliling poros terdapat stator atau kumparan-kumparan kawat yang membentuk loop. Ketika poros berputar, maka terjadi perubahan flux. Perubahan flux inilah yang menghasilkan tegangan dan arus listrik. Pembangkit listrik tenaga bayu yang ada di Indonesia. Salah satu wilayah PLTB yang ada di Indonesia berada di Sulawesi Selatan dan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Pembangkit listrik tenaga bayu ini menghasilkan sebesar 75 MW. Pembangunan PLTB ini sendiri berlangsung selama 2 tahun. Inilah pembangkit listrik tenaga bayu yang dibangun di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kelebihan dan kekurangan pembangkit listrik tenaga angin. Keuntungan utama dari penggunaan pembangkit listrik tenaga angin secara prinsipnya adalah disebabkan karena sifatnya yang terbarukan. Hal ini berarti eksploitasi sumber energi ini tidak akan membuat sumber daya angin yang berkurang.
seperti halnya penggunaan bahan bakar fosil. Tenaga angin juga merupakan sumber energi yang ramah lingkungan, di mana penggunaannya tidak mengakibatkan emisi gas buang atau polusi yang berarti ke lingkungan. Meskipun dampak-dampak ke lingkungan yang ditimbulkan energi angin menjadi ancaman dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga angin, namun jika dibandingkan dengan penggunaan energi fosil, dampaknya masih jauh lebih kecil. Selain itu, penggunaan energi angin dalam kelistrikan telah turut serta dalam mengurangi emisi gas buang. Sekian penjelasan mengenai angin sebagai sumber energi. Kurang lebihnya mohon maaf. Pergi ke pasar hendak membawa sepeda, ketemu pacar mengendarai Vespa. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Terima kasih dan sampai jumpa.